kopi, nggak bisa. Makan yang pedas, nggak bisa. Betul nggak? Terus di saat asam urat atau diabetes, ada banyak makanan yang harus dihindari. Betul nggak? Tapi setelah ikutan olahraga pernapasan Mahatma, mengolah 3 kekuatan dari jurus napas zikir, nah ini bisa normal lagi fungsi organ tubuhnya, sehingga apa? Yang tadinya nggak bisa minum kopi bisa minum kopi, yang nggak bisa makan pedas bisa makan pedas, yang tadinya asam urat nih nggak boleh makan yang ijo-ijoan, betul nggak? Apalagi nggak boleh makan petai ya. Nah akhirnya sekarang gimana? Setelah ikut olahraga pernapasan Mahatma, semua jenis makanan yang halal bisa dinikmati. Betul apa enggak? Kambing jeng rumput, rumputnya. Ayam jeng telur, telurnya. Betul enggak? Semuanya bisa dimakan. Nah ini pembuktian Bapak Ibu, ternyata hanya dengan gesek kanan, gesek kiri, tahan napas, tepuk tangan, senyum, nah ini bisa mengobati penyakit yang kata dokter nggak bisa disembuhkan, di Mahatma bisa disembuhkan. Betul apa enggak? Nah kenapa demikian ya? Makanya di Mahatma ini Bapak Ibu bukan hanya kita tuh mengolah jurus ya, yang dikedepankan masalah sikap. Karena di Mahatma ini kita diajak untuk meminta dan memohon langsung kesembuhan hanya kepada Allah. Jadi sejatinya olahraga pernapasan Mahatma ini adalah tempatnya pertaubatan atau perbaikan. Satu, dididik nih yang tadinya mukanya cemberut, dikasih tahu ternyata cemberut itu menarik energi negatif sehingga menyebabkan tubuhnya banyak penyakit. Betul apa enggak? Ternyata menyebabkan gampang marah, gampang emosi, gampang jengkel, dan disitulah yang menyebabkan rezeki juga jadi seret. Betul apa enggak? Nah makanya di Mahatma dikasih tahu Bapak Ibu, kalau pengen sehat kuncinya hatinya harus bahagia. Nah hati yang bahagia terpancar dari wajahnya. Betul apa enggak? Kalau hati bahagia berarti wajahnya ceria, senyum. Kenapa harus senyum? Allah aja memerintahkan dalam surat Abasa. Betul enggak? Jangan bermuka masam, apalagi cemberut, apalagi memalingkan muka. Nah berarti di situ kan ada perintah pentingnya memiliki wajah yang ceria, karena ceria di wajah kita itu menandakan kita itu orangnya mudah kasih sayang, betul? Nah kalau di dalam hati kita ada kasih, ada sayang, tidak ada marah, tidak ada jengkel, itulah menjadikan ya yang akan menjadikan tubuh kita sehat. Jadi sesuai dengan sabda Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka akan baik semuanya. Nah daging itu apa? Hati. Ya, makanya yang menjadi sumber penyakit itu apa? Hati yang buruk yang akan menyebabkan penyakit. Jadi bukan makanan yang menjadi sumber penyakit. Hati yang bagaimana? Hati yang marah, hati yang jengkel, hati yang tersinggungan, hati yang sombong, hati yang penuh dengan kesedihan. Itu yang bisa menjadikan sumber penyakit. Nah makanya di Mahatma diajak sehat dengan cara teknik bahagia. Makanya dikit-dikit tepuk tangan sambil senyum, karena terbukti dengan hati yang penuh bahagia ini akan menjadikan tubuh kita sehat. Nah kenapa dengan bahagia menjadi sehat? Karena bahagia itu adalah tanda kesyukuran. Ya,
Semakin bersyukur sama Allah ditambah nikmat. Ya, setuju? Tepuk tangan. Ya, makanya bersyukurlah kita Bapak Ibu, terutama yang baru ya, ketemu dengan olahraga pernapasan Mahatma. Kita diajak sehat tanpa harus minum obat. Yang penting bisa gesek kanan, gesek kiri, tahan napas, tepuk tangan, senyum. Ini penyakit apapun bisa diobati. Yang penting semangat terus untuk latihannya. Karena di Mahatma ini Bapak Ibu, jadi nggak cuma sekedar latihan jurus, nggak cuma sekedar latihan napas, tapi kita melatih mengolah kekuatan tertinggi, yaitu kekuatan zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Mungkin kalau dalam sholat kita mengingat Allahnya 5 menit, kadang 5 menit nggak semuanya ingat sama Allah, betul nggak? Betul? Tapi kalau dalam latihan ini 1 jam, siap. Nah, ini aba-aba siap itu aba-aba kita memohon kepada Allah. 1, nah, ya kan? Kalau para pelatih udah bilang 1, tarik nafas. Nah, kita udah mulai doa. Ya Allah, hancurkan penyakit yang ada dalam tubuh hamba. Gesek, set. Allah lagi. Gesek lagi, set. Allah lagi. Kata Allah, barang siapa mengingatku, aku pun akan ingat kepadamu. Paham? Kalau kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Akhirnya di saat kita mengingat Allah, disitulah Allah hadir, datang. Oh wahai hambaku, ada apa? Dilihat, oh ternyata lagi sakit perut, diangkatlah penyakitnya ya. Makanya dalam proses jurus itu fokus, jangan ingat yang lain, apalagi ingat cicilan. Betul nggak? Siap. Aduh, besok jatuh tempo, uangnya belum cukup. Aduh, gimana ya? Kalau terus-terusan kayak gitu, bukan energi yang terhimpun, membuat badan makin lemes. Betul? Akhirnya beres jurus kok saya udah latihan, kok angger kene, penyakitnya nggak sembuh. Jadi bukan salah Mahatmanya, karena kesehatan kesembuhan kita tergantung gimana perjuangan masing-masing. Karena kita diajak untuk mengobati diri sendiri. Sikapnya makin bagus, senyumnya makin bagus, cepet diangkat penyakitnya sama Allah. Tapi ikutan latihan Mahatma, mukanya cemberut, tidak ceria, suruh senyum susah. Kira-kira cepat sembuh apa lama? Ya lama sembuhnya ya. Makanya kalau pengen cepat sembuh, kalau guru menginstruksikan Bapak Ibu, di Mahatma ini ada tata cara memberi hormat atau merendah. Kan begini merendah ya, Assalamualaikum. Pelatihnya ngajarin nggak untuk yang baru? Betul? Itu bukan pelatih pengen dihormati, tapi dalam Al-Quran sendiri di situ disampaikan ya, surat Al-Furqan ayat 63 di situ sampaikan, Bapak Ibu, kalau engkau ingin diakui menjadi hamba-hamba Allah, berjalanlah di atas bumi saling merendah, dan kalau ketemu saling menyampaikan kalimat keselamatan. Terus Al-Quran surat An-Nisa 86, kalau ada yang memberi salam dengan penuh penghormatan, balas lagi salam itu juga dengan penuh penghormatan. Jadi bukan menyembah ya, tapi kita mengajarkan merendah, karena barang siapa merendah, Allah akan mengangkat derajat. Apa sih yang akan kita sombongkan? Belum enggak? Mungkin yang punya jabatan atau yang uangnya banyak. Kalau tanpa pertolongan Allah, akankah kita uangnya banyak? Tanpa pertolongan Allah, akankah kita punya jabatan? Betul nggak? Makanya kita diajak untuk kayak di Mahatma nih. Kenapa latihannya duduknya di bawah? Mengajarkan kita pentingnya untuk
tawadu, merendah. Betul apa enggak? Karena kalau nggak diajarin begitu, saya kan punya jabatan, betul? Saya kan punya pangkat, saya kan uangnya banyak, betul nggak? Nah, nanti gimana caranya bisa masuk ke dalam pembinaan kalau kita masih memiliki keegoan? Makanya di Mahatma ini Bapak Ibu, biar apa? Yang tadinya egonya tinggi, biar egonya hilang. Yang tadinya ada kesombongan, biar merendah. Makanya diajak untuk bisa tahan napas. Sesombong-sombongnya Anda, coba tahan napas 7 langkah weh. Ngap nggak? Betul? Terus apa yang mau disombongkan? Tahan napas 7 langkah aja ngap. Nah itu untuk mengajari teknik gimana caranya biar kita nih membunuh ego yang ada dalam diri untuk bisa menjadi manusia yang merendah di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ya, setuju? Tepuk tangan.